Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rena Juliana, dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Sukabumi dengan NIDN 0403019204. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran sebagai salah satu komponen portofolio sertifikasi dosen tahun 2026 pada bidang pelaksanaan pengajaran. Video ini merupakan representasi dari proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, mulai dari tahap perencanaan, penyampaian materi, interaksi pembelajaran, hingga pelaksanaan asesmen untuk mengukur ketercapaian dari capaian pembelajaran mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi mahasiswa, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak kalian, teman-teman mahasiswa, mempelajari salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan saya berharap melalui perkuliahan ini kita dapat belajar bersama secara aktif, berdiskusi, serta mengaitkan teori dengan berbagai fenomena ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak kalian berpikir sejenak, ya, coba ingat aktivitas yang kalian lakukan pada pagi hari ini. Ya, mungkin ada yang membeli sarapan, memesan ojek online, membeli kopi, atau mengisi bahan bakar kendaraan. Nah, menurut kalian, mengapa harga setiap harga barang atau jasa itu bisa berbeda-beda? Ya, dan mengapa barang yang harganya naik, barang lain tetap stabil? Dan sebetulnya siapa saja sih yang sebenarnya terlibat dalam setiap transaksi yang kita lakukan setiap hari? Nah, tanpa kita sadari, aktivitas-aktivitas tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Oleh karena itu, memahami konsep ekonomi mikro akan membantu kita menjelaskan bagaimana individu maupun pelaku usaha itu dapat mengambil keputusan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas ya untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Nah, mata kuliah ekonomi mikro ini merupakan mata kuliah dasar ya pada program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, kita akan mempelajari berbagai konsep dasar ekonomi, mulai dari perilaku konsumen, perilaku produsen, mekanisme pasar, hingga bagaimana harga itu terbentuk melalui transaksi atau melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Dan agar pembelajaran kita ini lebih bermakna, setiap materi akan dikaitkan dengan contoh-contoh nyata yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha. Selain memahami teori, kalian juga akan diajak untuk berdiskusi, menganalisis studi kasus, dan menyelesaikan proyek sederhana sehingga konsep yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata. Harapannya, setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian tidak hanya memahami konsep ekonomi mikro, tapi juga mampu berpikir lebih kritis dalam menganalisis berbagai permasalahan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem penilaian pada mata kuliah ekonomi mikro. Tujuannya agar sejak awal perkuliahan mahasiswa itu memahami bagaimana proses pembelajaran dan bagaimana capaian belajarnya akan dievaluasi. Nah, penilaian pada mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada hasil ujian ya, tapi juga pada proses belajar mahasiswa selama 1 semester. Oleh karena itu, saya akan menerapkan penilaian bersifat berkelanjutan atau continuous assessment. Ya, komponen pertamanya adalah kehadiran sebesar 10%. Nah, kehadiran ini tidak hanya menunjukkan kedisiplinan, tapi juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif mengikuti setiap proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, terdapat kuis yang
pada setiap pertemuan akan dikerjakan oleh mahasiswa ya melalui Edling dengan bobot 5%. Nah, kuis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang baru dipelajari, sehingga saya dapat memberikan umpan balik secara langsung apabila masih terdapat konsep yang belum dipahami. Nah, kemudian untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis, mahasiswa juga diberikan tugas analisis berbasis studi kasus dengan bobot 20%. Nah, melalui tugas ini, mahasiswa itu diharapkan mampu mengaitkan konsep ekonomi mikro dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, selain itu juga terdapat tugas proyek dengan bobot 25%. Nah, pada kegiatan ini, mahasiswa akan bekerja secara kolaboratif dengan mahasiswa lainnya ya untuk menghasilkan solusi atau produk sederhana yang berkaitan dengan materi ekonomi mikro. Nah, pendekatan ini sekaligus melatih kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan penyelesaian masalah. Sebagai evaluasi pembelajaran, nah nanti akan ada ujian tengah semester ya dengan ujian akhir semester dengan masing-masing bobot 20%. Dengan komposisi penilaian tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya berorientasi pada nilai ujian, ya, tapi juga akan aktif ya selama proses pembelajaran, mampu berpikir kritis, bekerja sama, serta bisa mengaplikasikan konsep ekonomi mikro dalam berbagai situasi nyata. Gitu ya. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis perilaku ekonomi secara individual dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan atau sustainability dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, seluruh aktivitas pembelajaran dan penilaian yang telah saya jelaskan sebelumnya itu dirancang untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran tersebut. Baik, mahasiswa, sebelum kita mulai pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Melalui materi pelaku dan prinsip ekonomi, saya berharap setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian tidak hanya memahami teori, ya, tapi juga mampu mengaitkannya dengan berbagai aktivitas ekonomi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus, pada akhir perkuliahan ini, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan siapa saja sih pelaku ekonomi ya yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, mengidentifikasi peran masing-masing pelaku, serta memahami bagaimana prinsip ekonomi menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana hubungan antar pelaku ekonomi ini bisa membentuk suatu sistem yang saling berkaitan, mulai dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, hingga masyarakat luar negeri. Yang tidak kalah penting lagi pada pertemuan ini, kita juga akan mengaitkan perilaku ekonomi dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainability. Artinya, setiap keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi saja, tapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sehingga saya berharap nanti setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mampu memahami bahwa ekonomi itu bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tapi juga tentang bagaimana menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ya, baik mahasiswa, tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ilustrasi pada slide ini. Nah, di sini setiap hari ya, tanpa kita sadari, kita itu selalu melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Nih, seperti yang kita lihat pada gambar yang pertama, gambar apa nih? Nah, ini ada gambar orang bawa keranjang belanjaan ya, mereka mau beli makanan ya. Betul ya, tentu itu adalah aktivitas masyarakat ya dalam kegiatan membeli makanan. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua nih di sampingnya ada gambar bis.
Ya, apa itu? Itu ya betul ya, itu menggunakan transportasi gitu ya. Seperti kalian tadi pagi sudah berangkat misalkan gitu ya dari rumah ke kampus atau misalkan ada teman-teman yang berangkat dari rumah ke tempat kerjanya menggunakan transportasi gitu ya. Dan bahkan untuk gambar yang ketiga, ini adalah gambar seseorang ya sedang menjalankan sebuah usaha gitu ya. Nah, semua aktivitas ini tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Nah, tapi pernahkah kalian berpikir gitu ya bahwa di balik aktivitas sederhana itu terdapat banyak pihak yang saling berinteraksi. Ada konsumen ya yang membeli barang atau jasa. Nah, kemudian ada apa lagi? Ya, tentu ada produsen yang menghasilkan produk dan juga ada pemerintah yang mengatur kegiatan ekonomi. Bahkan ada masyarakat luar negeri juga yang ikut berperan melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, seluruh pelaku tersebut saling terhubung dan membentuk suatu sistem ekonomi. Tapi di era saat ini, ya, keberhasilan suatu kegiatan ekonomi itu tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Gitu ya. Nah, konsep ini dikenal dengan triple bottom line, yaitu keseimbangan antara profit, people, dan planet. Artinya, kegiatan ekonomi yang baik adalah kegiatan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya, jadi untuk memahami bagaimana sistem ekonomi itu bekerja, kita perlu mengenal terlebih dahulu siapa saja sih pelaku ekonomi dan bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam setiap pengambilan keputusan. Setelah kita memahami pentingnya aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, nah sekarang kita akan bahas terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu adalah setiap individu, ya kelompok, maupun lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, jadi pelaku ekonomi itu bukan hanya perusahaan atau penjual saja ya, tapi semua pihak ya yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Nah, jika kita perhatikan pada diagram ini ada 3 aktivitas utama ya yang menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah konsumsi. Nah, apa itu konsumsi? Nah, kita semua melakukan kegiatan konsumsi ya. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, coba sebutkan apa saja kegiatan konsumsi yang sudah dilakukan sejak tadi bangun tidur, ya. Ya, seperti yang tadi ya, ketika kita beli sarapan, ya, makanan, kemudian menggunakan transportasi, atau misalkan ada yang baru bayar biaya internet tadi pagi, misalkan gitu ya, karena sudah jatuh tempo, misalkan ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kegiatan produksi. Nah, apa sih kegiatan produksi itu? Ya, ya kegiatan produksi itu kegiatan menghasilkan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya perusahaan yang memproduksi makanan, pakaian, atau memberikan layanan pendidikan, misalkan layanan kesehatan, atau tadi layanan internet, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu distribusi. Ya, distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, ya, agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Misalnya bisa melalui toko, supermarket, jasa ekspedisi, atau kalau sekarang sudah beralih ke digital ya bisa menggunakan platform marketplace.
gitu. Nah, ketiga aktivitas tersebut saling berkaitan, ya. Tanpa adanya produksi, tidak akan ada barang yang dapat dikonsumsi. Kemudian, tanpa adanya distribusi, barang juga tidak akan sampai ke tangan konsumen. Dan tentu tanpa adanya konsumen, kegiatan produksi juga tidak akan berjalan. Ya, jadi seluruh aktivitas tersebut pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, inilah alasan mengapa setiap pelaku ekonomi itu memiliki peran yang saling melengkapi dan menciptakan suatu sistem ekonomi yang berjalan dengan baik. Nah, setelah memahami konsep dasar pelaku ekonomi ini, pertanyaan berikutnya adalah siapa saja yang termasuk pelaku ekonomi tersebut. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu nih, dimulai dari rumah tangga konsumen. Nah, untuk pelaku ekonomi pertama yang akan kita bahas adalah rumah tangga konsumen, ya, atau yang biasa disingkat dengan RTK. Nah, RTK ini atau rumah tangga konsumen ini merupakan individu atau keluarga yang menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, sebenarnya kita semua termasuk ke dalam kelompok rumah tangga konsumen, ya. Contohnya, ketika kalian nih nanti di jam istirahat setelah kuliah, itu kalian membeli makanan di kantin, ya, membayar biaya transportasi tadi sebelum berangkat, atau membeli buku misalkan ya, atau menggunakan internet untuk belajar. Nah, saat itu kalian sedang berperan sebagai konsumen. Nah, tapi peran rumah tangga konsumen ini tidak hanya membeli barang dan jasa. Ya, rumah tangga juga menyediakan faktor produksi, ya, seperti tenaga kerja, keterampilan, maupun keahlian yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Gitu. Nah, sebagai balas jasa atas faktor produksi tersebut, rumah tangga akan memperoleh pendapatan. Ya, rumah tangga konsumen nih, dia akan memperoleh pendapatan. Misalnya berupa gaji, upah, atau dari keuntungan usaha. Nah, pendapatan inilah yang kemudian akan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan atau disimpan sebagai tabungan atau bisa juga diinvestasikan untuk kebutuhan di masa depan. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa rumah tangga konsumen ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pengguna akhir ya dari barang dan jasa sekaligus menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, kalau tadi kita membahas pihak mana yang menggunakan barang dan jasa, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang menghasilkan barang dan jasa tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kita lanjutkan ke pelaku ekonomi berikutnya, yaitu ini, rumah tangga produsen, ya, atau disingkat dengan RTP. Gitu, ya. Jika konsumen menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, nah maka si produsen ini adalah pihak yang menghasilkan barang atau jasa tersebut. Ya, produsen dapat berupa perusahaan besar, UMKM, atau pelaku usaha yang menyediakan produk atau layanan bagi masyarakat. Nah, agar dapat menghasilkan suatu produk, produsen juga memanfaatkan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi. Nah, seluruh faktor produksi ini kemudian diolah menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah dan siap dipasarkan kepada konsumen. Selain menghasilkan barang dan jasa, produsen juga memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian. Mereka membayar upah kepada tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan tentunya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan usahanya. Sebagai contoh, UMKM kuliner, nih dia menghasilkan berbagai produk makanan, ya. Nah, pabrik sepatu mereka memproduksi alas kaki, gitu ya. Nah, sedangkan
Contoh lain itu perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai layanan digital yang kita gunakan setiap hari. Nah, meskipun bidang usahanya berbeda, semuanya punya tujuan yang sama, ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan juga nih bahwa rumah tangga produsen juga memiliki peran penting karena mengubah sumber daya tadi menjadi barang dan jasa yang bermanfaat, sekaligus memberikan kesempatan kerja, dan tentunya menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, ketika membeli makanan di kantin kampus gitu ya, atau memesan produk melalui aplikasi belanja online. Nah, menurut kalian siapa yang berperan sebagai produsen? Siapa? Ya, ya betul. Pemilik kantin, UMKM, maupun perusahaan yang menghasilkan produk tersebut merupakan dari bagian rumah tangga produsen. Setelah kita membahas peran konsumen dan produsen, sekarang akan melihat pelaku ekonomi berikutnya, yaitu pemerintah. Nah, menurut kalian, apakah kegiatan ekonomi itu dapat berjalan dengan baik jika tidak ada pemerintah? Ya, tentu akan sulit ya. Tanpa adanya aturan, bisa saja terjadi persaingan yang tidak sehat, harga yang tidak terkendali, atau pelayanan publik yang tidak tersedia dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Pemerintah juga tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan ekonomi, tapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai konsumen, misalnya ketika membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan. Ya, di sisi lain, pemerintah juga dapat berperan sebagai produsen melalui penyediaan berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Nah, untuk menjalankan peran itu, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan ekonomi seperti memungut pajak ya sebagai sumber penerimaan negara, memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu, dan menyediakan berbagai fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan jalan ini dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, kan? Nah, penyediaan layanan pendidikan juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan layanan kesehatan itu akan mendukung produktivitas masyarakat. Nah, semua kebijakan itu pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tentunya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, menurut kalian mengapa pemerintah memberikan subsidi pada sektor tertentu, misalnya subsidi pupuk gitu ya atau transportasi? Nah, apa sih manfaatnya bagi masyarakat dan bagi kegiatan ekonomi? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah itu selalu memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Itu ya. Nah, tadi kita sudah mengenal 3 pelaku ekonomi, ya, ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas pelaku ekonomi yang berinteraksi dengan negara lain, ya, melalui kegiatan ekspor, impor, investasi, dan kerjasama internasional, yaitu masyarakat luar negeri. Di era globalisasi seperti saat ini, kegiatan ekonomi itu tidak lagi terbatas pada satu negara saja. Setiap negara saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Nah, hubungan inilah yang kita sebut sebagai hubungan ekonomi internasional. Nah, masyarakat luar negeri ini memiliki beberapa peran penting dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, melalui kegiatan ekspor. Ya, kegiatan ekspor ini adalah menjual produk dalam negeri ke negara lain. Kedua, melalui impor. Nah, impor ini adalah kegiatan mendatangkan barang
atau bahan baku dari luar negeri. Nah, selain itu, masyarakat luar negeri juga berperan melalui investasi, ya, dan berbagai bentuk kerjasama ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contohnya, di Indonesia itu kan dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi, ya. Sebagian hasil produksi kopi diekspor ke berbagai negara, kan salah satunya ke Jepang. Sebaliknya, Indonesia juga mengimpor mesin produksi dari mana? Dari Korea Selatan, ya, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses produksi di berbagai sektor industri. Dari contoh itu, kita bisa melihat bahwa setiap negara itu memiliki keunggulan yang berbeda. Melalui perdagangan internasional, masing-masing negara itu dapat saling melengkapi kebutuhan, sehingga tercipta manfaat bagi semua pihak. Nah, sekarang, menurut kalian, kenapa sih Indonesia memilih mengimpor mesin produksi dari negara lain, padahal kita juga memiliki industri sendiri? Ya, ya betul. Salah satu alasannya karena setiap negara itu memiliki keunggulan dan teknologi yang berbeda. Dengan memanfaatkan keunggulan tersebut, nah setiap proses produksi menjadi lebih efisien. Ya, produktivitas meningkat dan daya saing produk dalam negeri juga semakin baik. Baik, mahasiswa, kita telah sampai di akhir pertemuan hari ini. Mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari ya. Tadi pertemuan kita hari ini itu telah mempelajari kan siapa saja pelaku ekonomi, mulai dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, hingga masyarakat luar negeri. Ya, selain itu, kita juga membahas prinsip-prinsip ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Di akhir materi kita juga melihat bahwa kegiatan ekonomi saat ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui konsep pembangunan berkelanjutan atau triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Nah, jadi saya berharap setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian tidak hanya memahami konsep pelaku dan prinsip ekonomi ya, tapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika menghadapi berbagai persoalan ekonomi di dunia bisnis. Kemudian, sebagai evaluasi pembelajaran, saya telah menyiapkan kuis dan tugas diskusi yang dapat kalian akses melalui platform Edlink. Ya, kerjakan kuis secara mandiri untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya, silakan ikuti juga forum diskusi dengan memberikan pendapat atau analisis kalian terhadap studi kasus yang sudah disediakan. Saya berharap kalian dapat berdiskusi secara aktif, saling menghargai pendapat, serta mengaitkan jawaban dengan konsep-konsep yang telah kita pelajari pada pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme kalian selama mengikuti perkuliahan hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.